Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hino natanda halaman sertuh lepluh sekurang halaman sertuh lepluh sekurang bari kelhe dari ratuh ya pun maka jika ke pun maka jika kan maka ketahui olehmu bari ke pun dari ratuh sertuh lepluh sekurang basago. Maka jika engkau kata, maka apabila ada pekerjaan yang demikian itu, sesungguhnya sedikit daripada manusia yang abid bagi ibadah ini, dan sedikit orang yang wasil sampai kepada maksud ini. Dan siapa yang kuasa atas mengerjakan dan menghasilkan ini syarat. Ada mana bila dikut kepada ada rintangan, tantangan dalam berbuat ibadah itu sangat banyak, sangat payah, sangat lama masa bagi kitanya untuk jid tapeglah hadrat daripada rintangan tersebut. Jadi menyolagenyan godaan sangat besar, sangat banyak, olehnya cukup trip masa jid tapeglah hadrat tu. Timbullah pertanyaan, maka jika engkau kata, maka apabila ada pekerjaan yang demikian itu, sesungguhnya sedikit daripada manusia yang abid bagi ibadah. Memang lagenyan kenyataannya makna pekerjaan perkara. Memang lagenyan perkara rikut yang cukup berat, cukup payah, nyan adalah sangat sedikit orang yang sempat berbuat ibadah. Karena rintangan jadat tahan, karena godaan yang terlebih besar. Makanya cukup dit orang yang dapat berbuat ibadah urangnya. Kerintangan cukup jai. Nggodaan mentang kasih tu godaan kegetanya olah mudib nafsu syaitan dunia makhluk itu baru berupa godaan, golong berupa rintangan. Lagi persoalan rezekinya rintangan karena kan cukup jai, karena persoalan rezeki orangnya manusia hantruk-truk beribadah karena bukan karena urusan rezeki nya salah saboh le nya golong ke masalah takdir Allah, qada Allah. Lagi Allah ketentukan ketanya dengan gasin nyan golong tenteng gasin nyan tahu anta. Kadang-kadang dengan gasin tersebut urung semakin hanagat ke coba oleh Allah dengan sakit golong tenteng dengan sakit nyan taan. Kadang semakin sakit semakin hanagat. Boleh jadi nyan berupa rintangan. Tanya handa depu bahwa cobaan-cobaan dalam hidup sebenarnya adalah rintangan dalam urusan ibadah, dalam taat tanya kepada Allah. Maka timbullah suatu pertanyaan ataupun ungkapan, apabila ada pekerjaan yang demikian itu, sesungguhnya sedikit daripada manusia yang abid bagi ibadah ini. Memang lagenyan urusan ataupun perkara tentang rintangan dan cobaan dalam hidup, maka sesungguhnya ditat manusia yang dapat, manusia yang abid bagi ibadah, yang dapat, yang sanggup berbuat ibadah. Dan sedikit orang yang wasil kepada maksud ini. Makna wasil sampai ditatat orang yang truk lagi yang maksud beglah daripada rintangan, berjauh berterlepas daripada rintangan dan godaan. Dan siapa yang kuasa atas mengerjakan dan menghasilkan ini syarat. So pubut menyolagenyo rintangan sangat besar, godaan sangat berat. Tentu saja haik dapat hasilkan segala ketentuan, segala syarat supaya gelah getanyo daripada rintangan dan godaan tersebut. Ini timbul suatu pertanyaan, maka ketahui olehmu nyebab makna jawaban. Bertatepu le getanyo bahwasanya Allah Ta'ala berfirman yang demikian itu. Firmannya Allah nana begah dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur walakin aktsarun nasi la yashkuruna walakinna aktsaran nasi la yashkuruna la yaqiluna la ya'lamuna.
dan sedikit daripada hambaku yang syukur, dan tetapi kebanyakan manusia itu tiada syukur mereka itu. Nyu mantang sambungan lipat sambungan kebegah kebuktilam sangat payah dalam hal urusan ibadah ataupun sangat payah bak terhadapi godaan dan rintangan. Allah sendiri dikepegah dalam Quran, ditatat orang yang bersyukur atas nikmat Allah, ditatat sedikit daripada hambaku yang syukur, tetapi kebanyakan manusia itu tiada syukur mereka itu, tiada berakal mereka itu, tiada mengetahui mereka itu. Banyak manusia yang tidak mau bersyukur, banyak manusia yang tidak dapat menilai ataupun hanya dapat gedeoh bagaimana muyumnya nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala. Ini kan tidak ada akal kesemnya ini, tidak mengetahui bagaimana muyum nikmat Allah sehingga nikmat itu pantas untuk kita syukuri. Kemudian bahwasanya yang demikian itu mudah atas orang yang dimudahkan Allah Ta'ala atasnya. Yang sebenarnya mandum-mandumnya walaupun kedih tak pegah payah menyubah Allah Ta'ala kan perkara payah, mudah terhadap Allah Ta'ala untuk nabi kepada siapa saja yang ia mudahkan. Jadi seberat apapun godaan mudah bagi Allah untuk nepijuh godaan dan rintangan tersebut. Dan wajib atas hamba itu ijtihad, getanya berusaha baik bantah pegah payah nyusang hana muthira pi urang untuk gelah daripada godaan dan rintangan. Jadi baik putus asa, baik laju menang. Karena kenapa? Sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk memberikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Mudah bagi Allah Ta'ala. Urusan getanya ijtihad, ijtihadnya bersungguh-sungguh. Karena udip getanya perjuangan berulang kali tak pegah. Getanya perjuangan mulai dari balik getanya sampai sakaratul maut, itu perjuangan. Getanya perjuangan yang sedang berjuang. Berjuang apa? Mempertahankan iman, mempertahankan ibadah, mempergunakan waktu untuk selalu lurus dalam taat kepada Allah Ta'ala. Ini perjuangan. Sehingga getanya kadang-kadang sabi-sabi rusak, sabi-sabi rela, sabi-sabi talu getanya. Manusianya memang sabi-sabi talu, tidak bersyukur ataupun kalah dalam hal ibadah. Karena apa kan? Tidak mau berjuang. Hai bengah kan kata lu yang pertama le kata tinggal subuh. Untuk haji sikahuro nawate yang luah mudua rakaat zuha hanaru. Mudah-mudahanlah untuk kata tinggal qabliyah, kata tinggal ba'diyah. Nya mudah-mudahan sabe. Tinggal nyo kenyo kentanyo berarti talu. Makanya tinggal sagai bak tanyo hino ko iaitu berijtihad bersungguh-sungguh dan atas Tuhannya Subhanahu wa taala menolakkan tinggal sagai bak Allah Taala yang hilangkan segala godaan dan rintangan tersebut. Allah Taala yang tolak, getanyo tinggal untuk berijtihad bersungguh-sungguh. Urusan getanyo bersungguh-sungguh, kuat berpegang pada agama itu. Urusan Allah menolakkan segala rintangan dan godaan tersebut. Dan juga bak Allah Taala itu petunjuknya, petunjuk bak Allah Taala, Allah yang bantu, Allah yang petunjuk getanyo, Allah yang tolong getanyo, Allah yang tolak segala kemudaratan, Allah yang tolak hindarkan segala godaan-godaan. Urusan getanyo wajib bak getanyo iaitu ijtihad bersungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan sampai. Tapi apabila hana mau bersungguh-sungguh cuma tak fikir-fikir macam berat atas godaan, hana methira urang sang tok surga geja, hana methira urang sang ruh dalam taat ataupun dapat berbuat taat secara lurus. Nya menyolakinya sabi-sabi yang na tak semiki sagai, hana mau getanyo kerjakan, hana mau getanyo berijtihad bersungguh-sungguh untuk lawan godaan tersebut, kakak lagi sabi hana perubahan. Firman Allah Taala juga nekeun oleh Allah Taala dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kiban oleh Allah, dan mereka yang bersungguh-sungguh pada kami niscaya kami tunjukkan mereka itu jalan kami. Hana poragu tu Allah kanggo berjanji, siapa saja yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, jalan taat, jalan ibadah, jalan kebaikan, nyen gepegah oleh Allah sendiri, maka lanahdiyannahum subulana, sungguh-sungguh akan kami beri petunjuk, akan kami beri hidayah kepada mereka itu subulana, jalan-jalan kami. Kalau yang kedua kepada Allah pandai dapat ragu teman tinggal saja oleh getanyo tatim ngah tatim sagai nyamban kepada. Maka apabila adalah hamba yang dhaif mendirikan dengan barang yang atasnya, maka apa sangka kamu dengan Tuhan Rabbul Aziz yang ghani lagi karim lagi rahim. Jadi kena pegah hambanya kan lah
hambanya kan hina rendah haik tapubut menyertai kekuatan dror si hasi tak hindari godaan tak urat ilmu dror sang hasi pada pubu ibadat bata hindari segala rintangan-rintangan dalam udip. Namun ingatlah hambanya memanglah tapi di saat hambanya dapat mendirikan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka ingat Allah akan ngebantu. Maka bawatanya bagaimana sangkaan getanyo kepada Allah Ta'ala? Apakah getanyo menyangka Allah Ta'ala akan ngebantu? Allah yang Rabbul Aziz, yang ghani kaya, lagi yang karim, lagi yang rahim, maha kasih sayang. Maka urusan getanyo yaitu bekerja keras untuk bersungguh-sungguh dalam urusan taat, bak tak hindari segala rintangan dan godaan. Cuma urusan Allah Ta'ala gebantu katanya. Hanya menaiji. Maka jika engkau kata, maka umur ini pendek dan ini akabah panjang, lagi payah, maka betapa tinggal umur hingga sempurna segala syarat dan hendak memutuskan segala akabah ini. Ini pertanyaan selanjutnya. Apabila ditanya ataupun takun lagi tanya, tak tanya lagi tanya, umur getanya cukup tuan. Sedangkan akabah ini sangat panjang. Akabah kan yang ke seluruh pembahasan liket tentang rintangan dan godaan. Nyan akabah. Akabah yang keberah liket masalah rintangan matang sabah-sabah cukup panjang. Godaan matang sabah-sabah lempah raya lagi payah. Maka pakiban umur yang singkatnya hingga dapat kita sempurnakan seluruh syarat-syarat kibancara beek tak hindari godaan tersebut. Otak lagi tanya ngan umur katanya yang di godaan cukup raya ibadat pihna yang bantu tanya untuk kentaan daripada bantu untuk taat. Nya kibancara katanya hendak tak putuskan segala akabah ini. Mana tak putuskan tak hadapi, tak lewati. Kibancara sanggup tak hadapi. Nyo nggodaan syaitan mentang kasib tu, nggodaan nafsu nasi tamah ngan nafsu lam, nggodaan dunia, nggodaan makhluk. Nya nabi ruleh katanya umur tu cukup dit, kesibukan cukup raya katanya. Olehnya godaan yang paling payah nyan pakiban sampai tak sempurnakan, sampai tak hindari. Tak lagi nyan sang hana harapan urung keselamat. Maka jawab, ini jawab di. Maka demi umurku kata Imam Ghazali bahwasanya segala akabah ini panjang dan syaraid padanya payah. Mana syaraid? Syarat-syarat supaya getanya dapat terlepas daripada akabah. Ini kena misalnya godaan nafsu, godaan rat nafsu. Bagaimana godaan nafsu? Yang bagaimana syarat-syarat supaya kita dapat terhindari godaan nafsu tersebut? Syaratnya langkah. Bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh agar supaya getanya dapat terhindar daripada godaan nafsu? Untuk bagaimana langkah-langkah yang kita tempuh agar supaya getanya dapat terhindar daripada godaan yang namanya godaan syaitan. Olehnya godaan yang namanya dunia, godaan yang namanya makhluk. Yang syaraid geken, langkah-langkah yang ditempuh supaya tanya terhindar daripada godaan tersebut. Jadi ini bukan Imam Ghazali, umur getanya memang tuan. Segala akabahnya panjang, syaraid padanya payah, langkah yang tertempuh payah. Dan tetapi harus ingat apabila dikehendak Allah Ta'ala bahwasanya dipilih akan hambanya, dipendekkan yang panjangnya, maksudnya dipendekkan panjangnya, dipendekkan yang panjangnya dan dimudahkan atasnya akan segala payahnya. Ingat, menyo Allah ni kehendak, so yang nenek pilih oleh Allah Ta'ala nyan sepanjang apapun godaan tersebut maka akan dipendekkan, sepayah apapun godaan tersebut akan dimudahkan. Artinya apa? Yang berat akan jadi mudah ba Allah, yang payah akan jadi ringan ba Allah Ta'ala, yang panjang akan jadi tu'id ba Allah Ta'ala. Segalanya tidak ada yang mustahil ba Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala mudahkan. Hanya hana jik ke masalah yang ba Allah Ta'ala. Ya, lagi tiraudung gede pegat oleh Allah Ta'ala menjadi alim. Dalam waktu singkat dapat dia itu alim. Dalam waktu singkat dapat dia itu mencapai derajat yang tinggi ba Allah Ta'ala. Walaupunlah waktu singkat kata. Ya, nyan menan. Jadi perlihatan berpegah baik putus asa karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Untuk apa kita berputus asa? Ya, nanti yang kadang-kadang hana truk-truk, kan? Hana truk-truk bak tingkatan dapat menghindari segala godaan. Kakak lagi tahu tapi. Nah, yang memang bagah kan dupu lagi nyan. Nyebet letakkan urusan akhirat. Nyokong perkara akhirat untuk getanya selamat dari akhirat. Kan godaannya berdapat tak hindari. Nyo ngurusan dunia mantau ronyo. Nah lagi tak. Tanya bak persoalan rezeki mantau tak sebagai contoh. Nah yang hana mutrip pi usaha goknya cukup bagah juga nyan meningkat. Bagah juga nyan naik.
naik daun bagah juga nyan haya ke sukses ke dalam urusan dunia. Nah yang lagi tak tapi kamu ton kamu puluh ton lagi tak tapi usaha jalan di depan. Nah yang mana di depan lagi yan. Nah urang yang karir kok nyan hana mutrip bagah tak meningkat. Nah yang hana mujan meningkat. Begitu juga dalam hal akhirat. Nya hana ragu kepada Allah Taala. Nya Allah Taala menghendaki cukup bagah urang yang jik urang saleh. Cukup bagah urang yang jik ke urang yang alim mudah bagah kepada Allah Taala. Jadi tinggal berpulang kepada Allah Taala, jalan yang kena buka oleh Allah Taala tinggal pertimbang jalannya tak itu. Karena segala yang payah akan mudah kepada Allah apabila Allah mau memudahkan. Sesuatu yang panjang akan pendek kepada Allah Taala. Hingga berkata ia. Kemudian daripada diputuskan sekaliannya apa yang terlebih hampir jalan, yang terlebih singkat dan apa yang terlebih mudah. Sampai katanya cuman akan takun munyo memang itu telah dimudahkan oleh Allah. Telah gepemudah kage geringankan ataupun kage putuan gepesingkat oleh Allah akan takun teman mun takun sekaliannya apa yang terlebih hampir jalan dan terlebih singkat dan apa yang terlebih mudah. Artinya apa? Yang kena pegah rupanya sangat mudah jalan. Hana yang jalan yang mudah kecuali jalan yang dimudahkan oleh Allah. Tidak ada jalan yang singkat kecuali jalan yang telah disingkatkan oleh Allah. Hanya menanju kelebun tu. Dan apa yang terlebih mudah ini pekerjaan dan senang. Kelebun tu ujung-ujung ji yaitu segala persoalan yang kita hadapi karena memang telah dimudahkan oleh Allah Taala, maka semuanya adalah akan mudah. Nya mudah ya. Dan apa umpama yang demikian itu kataku yakni muallif senada semakna lagi yang gepegah liket yaitu nekeun le Imam Ghazali muallifnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu tatkala berhenti atasnya sehingga pekerjaan ini syair, sehingga perkataan ini syair. Artinya mana semakna daripada ungkapan didiket gepegah gepkeun dalam satu syair oleh Imam Ghazali nya gepegah satu syair. Putra dipegah oleh Imam Ghazali, tanda mengambil dalil amat nyata bagi orang yang berkehendak akan dia. Gede pegah putra, gedanya baik putra asa kan? Sabab pakan tanda-tanda kagak pelumah oleh Allah. Munyo Allah ni mudahkan urusan gedanya maka akan mudah. Siapa saja yang Allah Taala kehendaki, nyo akan Allah Taala mudahkan. Nyo ke tanda aji telah Allah Taala perlihatkan dalil. Ada ji cukup jai dumuronyo urung sukses rat akhirat. Kadeh bagdanya Imam Syafi'i hana metok 60 lah tu umur kan kawafid ke tapi dina alim ke dina saleh ke gaknya sirah ulama Allah sirah wali Allah kah hana panjang tak umur ke gaknya kan sekitar pada itu menyunapi sekitaran 50 tahunan lah tapi kan dina gemudahkan oleh Allah Taala ke gaknya hanya ke pertanda yang bahwa apabila Allah Taala mudahkan hana yang mustahil sehingga akan mudah tercapai kiban yang lagi Allah Taala maksudkan. Nyen truk hana mutrepi. Nyo kenyo kena pegah tanda kadeh mengambil dalil amat nyata bagi orang yang berkehendak akan dia. Dan aku lihat segala hati daripada tanda dalil di dalam butanya. Yang ke Imam Ghazali temjih menawayan kebukti bahawa Allah kok le ge pemudah urung-urung yang memang payah dalam menjalani jalan akhirat nyo semedi sangat nyata kata boh. Tapi mata-mata ati du manusia handih kalon hanjit icok ke dalil buta mata ati sehingga dianggap atanyan payah kake lagi sabi-sabi seolah-olah tak ingat ju haik dah fikirnya menyuntuk ke malim untuk ke saleh nya haik hantruk tingkatan katanya padahal hana menai ji menyo Allah Taala ge kehendak mudah. Dan sesungguhnya telah ajibku bagi orang yang binasa dan kelepasannya. Ajib hireun long kalen urung-urung yang terjerumus dalam kebinasaan dan juga na urung-urung yang masuk dalam kelepasan. Artinya mana kena pegah ada manusia yang memang lepas, ada yang manusia memang yang binasa karena anggap payah. Yang kejit ilikut kali disampaikan tiga oleh Imam Ghazali itanya apabila nantimuh keraguan-raguan dalam hati yang dicampakkan oleh iblis, jangankan untuk urusan akhirat mudonya han sukses tu nyo jangankan urusan akhirat urusan dunia mantang alah han rejek mekat takut rugau han rejek oblang takut gagal panen han rejek perara anak-anak binatang takut mati kelebu itanya jalan di tempat lumpuh menan aci je han akan berhasil nyen pada hai gepegah helike ide nyen salah sabah daripada keraguan-raguan yang dicampakkan oleh iblis latih katanya
Padahal kok le duru-duru ngeronya ke sukses dalam usia muda, dia telah hebat. Pakon karena cita-citanya yang kuat, karena kesungguhannya yang luar biasa, sehingga Allah Ta'ala bantu. Tumai tanya, karena ragu sabi kelebut sapukan. Maka jika kena satu pepatah kan, bagai lumut tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Kelebut tanya hana perkembangan. Lagi thot sabi-sabi hana sapu-sapu pi. Nya cara yang salah ya, hana akan maju lagi kan. Nya menurut dalam tanah raih surga Allah harus punya tekad yang kuat. Long mesti bersaleh. Kamu nailah benar program draw tu, mesti bertaat. Jadi terjalankan. Ikut pakan subuh, ilmu pakan haik. Ikut pakan sabi-sabi, ilmu pakan haik sabi-sabi. Ikut pakan sekian hari, sekian bulan dapat dikhatam Al-Quran, banyak membaca Al-Quan, lu pakan haik. Jadi benar programnya itanya. Mohon lagi tak sabi-sabi hana perkembangan. Ya, jadi hina menanti yang kena pegang. Hingga gekeun lam Imam Ghazali lam syair ge ada nyata dan sanya ajibnya ujubnya maksudnya hireun lun. Ajibku bagi orang yang berpalingnya. Hireun long sek long kalen. Saat manusia akan berada di atas jalan petunjuk, kadang-kadang dia itu berpaling daripada petunjuk tersebut, hingga bahwasanya setengah daripada mereka itu orang yang memutuskan ini di dalam 70 tahun, sehingga kadang-kadang orang yang dapat melewati akabahnya kadang-kadang sampai 70 tahun baru sempat kehindari ibadat sabi-sabi 70 tahun baru leh ke goknyan, baru hana leh ke urusan dunia, baru hana leh ke syaitan, baru hana leh ke nafsu ke 70 tahun dan setengah mereka itu orang yang memutuskan dalam 20 tahun dan di dalam 10 tahun, nah yang 10 tahun, nah yang 20 tahun baru ge man lagi sabi-sabi mentang ya, nah yang lagi nyamban ke baga nya lagi urung minta ilmu ya, ladam hana metrip pekahi malim gaju ladam lempah trip sampai ke minah dayah-dayah mantang lagi thot hana lemna ilmu yang le bagi kan kakak lagi naju yang kejut nyam semuanya adalah berpulang ba Allah Taala nya hina kenyata tat kan so yang nak bantu oleh Allah Taala maka akan mudah jalan baginya. Monya yang hana kakak berlakunya naju memang katanya butuh kesabaran sagai baik katanya berputus asa sagai. Dan setengah daripada mereka itu orang yang hasil baginya dalam setahun ya, nasi kadang riyadhah setahun titun kabere haju nyaman dalam ibadat kepada Allah Taala titun ka dapat hindari segala godaan dan rintangan kali kegoknya godaan nafsu, godaan syaitan, godaan dunia, godaan makhluk. Nya godaan yang tayo dalam kehidupan tu nya sampai haji mulai dari tabudah sampai taih musuh yang selalu kita hadapi itulah 4 yang paling raya. Nya godaan angka golong rintangan atau beda-beda. Punya persoalan rezeki masuk dalam rintangan. Rezeki itu bukan godaan menurut Imam Ghazali, rintangan. Yang godaan nafsu, syaitan, makhluk, dunia. Makhluk termasuk urinang gedanya, anak gedanya, ahli gedanya punya makhluk. Karena hana bantu makhluk ibantu tanya untuk taat. Kan cukup jai dumurnya urung yang tak mengai tanya kan untuk god ibadah gedanya, itari untuk kejahatan. Nya berarti adalah suatu godaan. Tu kan jarang-jarang tanyalah bak tak jadikan dia itu sebagai kawan untuk membantu taat, jangan jadi ji sebagai orang yang tarik tanya untuk maksiat. Dan setengah mereka itu orang yang memutuskan dia di dalam sebulan ya. Nah yang sebulan kae hindari nya tente wate geriyadhah wate goknya ge latihan diri untuk kendalikan roh daripada hawa nafsu, godaan syaitan dan sebagainya. Kadang sebulan ka beres nya kagak lagi saraju putakeun nyan kajet lurus saju lagi sebulan nyan ya nyan untuk bak hindari rintangan-rintangan. Makanya kadang-kadang kan manusianya suluk sabi-sabi asai truk wate suluk ya suluk sabi-sabi atai truk wate ya kalu sabi-sabi tapi perubahan hana lagi tak sabi lagi tak yang persis lagi kita tanya si banyak berzikir, banyak solat sunat, akai hana sesuai lagi zikir kita tanya, akai hana sesuai lagi solat sunat tanya. Ilmu menanti kok jai ka ilmu tu akai hana sesuai lagi ilmu tu duk geroi akai saboh droi je zikir ratik panjang getanyo ngenggop akai bro getanyo ngenggop sembahyang tahajud le getanyo ngenggop akai pi bro getanyo ngenggop jadi nyen gena pegah golam tenteng dengan ibadat je buno kagot tu kadang truk 10 tahun truk 20 tahun truk 70 tahun kadang sebulan ni nak pegah tetapi bahkan sejumaat dan yang 3 Jumaat gesuluk 3 Jumaat saleh gelaju. Yang persis lagi ulama-ulama yang suluk hana trik suluk kaji ke mursyid kita tanya napu tak suluk-suluk sabar pelajaran hana pat pinah-pinah hai walaupun ge pinah tetapi yang perlu pegah sebenarnya hana gelah lam handinan hana lam hukumat dengan pelajaran bab suluk nya menan si dalam hal ibadah. Maka ji tanya walaupun
te takalan getanyo sansang ka istiqamah dalam taat duda mo lagi satu nyobarkan berada tak berada subuh duda tetap perut berada subuh membulun-bulun tak berada subuh duda kalau kisah dalam ini contoh-contoh kecil yang biasa terjadi kalau kisah dalam mua lagi kisah mua berada mbak pubuk taat tanya nah yang hanale watai kau nyan ka aktif insyaAllah aktif sabi ni menang nyo mandum-mandum berpulang juga yang dimudahkan oleh Allah dan ada yang tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala tu mana ke tanya hana mau bersungguh-sungguh le katruk godaan berada nafsu pak nafsu berada nyamban ke begal. Jadi nak urang yang dapat memutuskan akabah dan godaan tersebut dalam sebulan bahkan tetapi sejumaat tetapi dalam sesaat nyo ai fikir nyo dalam sesaat nak urang yang malim dan saleh gaju dalam sesaat lagi contoh kena cerita dalam Quran kan tah contoh yang urang yang bak watainya nak juga angkat tingkatan derajat tinggi truk tingkatan aulia oleh Allah Taala iaitu tukang sihir Firaun. Tukang sihir Fir'aun nyenkan awak-awak bawahan Fir'aun yang berpihak kepada Fir'aun dan jipun dia kan kaphe ji duda watai nampak mukjizat bak Nabi Musa iji dengan serta-merta beriman aju nyen saleh laju ji Fir'aun yang haitem nya benar nya nyawaknya nya saleh laju berat ju saleh di taat taat aju nya gekeun dalam sesaat dapat hidayah Allah Taala dalam sesaat nyokeun tetapi di dalam sesaat hingga bahwasanya setengah daripada mereka itu orang yang hasil satu lahzah nah yang kadang-kadang sesingkat-singkat waktu satu lahzah sesaat satu lahzah sekuncup mata taat laju sekaliannya itu dengan taufik yang khas yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala dan pertolong yang terdahulu nyen mandum-mandum adalah taufik khusus yang telah Allah Ta'ala peruntukkan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dan memang karena pertolongan Allah Ta'ala lam azalikan pertolong yang dah terdahulu memang awaikan ji kagak tentukan oleh Allah Ta'ala di atas pertolongan Allah Ta'ala makanya mudah bagi mereka itu untuk mendapatkan jalan taat dengan menghindari segala godaan dan rintangan nya mandum-mandum berpulang kepada Allah yang kerja urusan katanya kan hanya bersungguh-sungguh saja bersungguh-sungguh lawan tapi pihak lawan kalau meninggal itu tapi perjuangan nafsunya hanya irlah tanya jino kadang-kadang watak kena meninggal itu irlah nya isah hajuju untuk taat ilai duda mirlah itu watak kena tahu bahwa Allah kadirlah itu kerja jangan merasa aman aja dan dia hanya bro urung kali ke kok jai urung kabeh bro urung watak kali ke dan juga tidak sedikit daripada urung yang bro duda kaget ke nyentit ka mana ni ji baca tu tiadakah engkau ingat cerita Ashabul Kahfi cerita Ashabul Kahfi teman apakah hana tadinga kisah ataupun cerita Ashabul Kahfi adalah masa mereka itu satu khatir terlintas hati sekira-kira melihat berubah pada muka raja mereka itu Raja Dicyanus. Jadi Ashabul Kahfi kisah Ashabul Kahfi kalau lagi nanti kan orang yang beriman padik-padik orang yang beriman mereka itu menyingkir daripada raja yang zalim Raja Dicyanus yang kehidih pertahankan iman ke sampai ke Allah Taala gaknya ditna nagi ibadat menatan legu beriman dia perlu nguju lam guha gede yang kehidih tengut aju kan sesaat cuma setelah beriman dia goknya tengut sampai ratusan tahun olehnya watai sadar geduda gemlakai ba Allah Taala untuk dimatikan kembali sehingga gepu waful oleh Allah mandum kan sesaat kan god gelaju menjadi ahli surga ajurnya maka gekeun teu para wali kan goknya kan wali-wali Allah Ashabul Kahfinya kan aulia-aulia Allah padahal hana merupa mengibadat pi tengut gaju lam guha tapi karena mereka itu diangkat derajat oleh Allah Taala maka mudah. Maka berkata mereka itu Rabbuna Rabbus samawati wal ard Tuhan kami Tuhan 7 petala langit dan bumi. Hasillah bagi mereka itu makrifah pada demikian itu satu lahzah dalam waktu yang singkat mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang kuat kemudian mereka itu tertidur dan kemudian diwafatkan oleh Allah Ta'ala nyen tengut ke watai tengut kok nyen jaga ke karatusan tahun sehingga wata jaga agaknya ke kalian bakai kalau raya ke samping ke yang pun nalung bakai yang naik samping ke bebe rerumputan tagai bebe tiba bak nalung tagai hana raya duda wata jaga ke KBB kerung wajarlah 300 tahun lebih kah kemudian ada cerita ratusan tahun pokoknya agaknya tengut ke
luar biasa. Yang gerasa kerau dengar tentang di nadhun si tengah hurau si hurau tentang dengar ke hanya persen lagi kisah nabi nyo kan nabi pun Nabi Samuel pun karena yang dengar tertuhun setelah berperang koknya sehingga terjaga kalau unta-unta putakeun kenderaan koknya ka berubah ka mati kan ka tinggal tulang belulang duda dihidupkan kembali oleh Allah Taala sehingga koknya wate gua dari tempat peperangan tersebut gemberempak ahli ke gemberempak warga ke gak urang kampung nya bahasa katanya hanai turi gele pakan karena kamu ganto masa akan setutun panena dalam urung awai kamu ganto generasi lain jadi yang perlihatan pegah mudah bagi Allah Ta'ala untuk nepegat manusianya menjadi taat dalam sesaat mudah yang kejutkan baik putus asa katanya sebab Allah Ta'ala dapat meruntuhkan dosa katanya yang berpuluh-puluh tahun dengan taubat sesaat nya dapatnya itu mah ada tupat ada tujuan sagai menggaji urusan tanya bertobat sagai bertobat geyu bertobat oleh Allah Ta'ala karena jid lagi kan ada ni hana ampunan dosa kepada kafir yang hidupnya sepanjang tahun sepanjang umurnya dalam kekafiran tapi mati dalam sesaat saja haji roh demi iman gepampun seluruh dosa haji asal surga jid lagi kan Allah maka jih yang baik katanya putus asa tu nya sagai yang baik katanya dan melihat mereka itu barang yang di dalam jalan ini daripada haqaik jadi ashabul kafinya dapat gepandang hakikat-hakikat di dalam jalan yang lebih petunjuk oleh Allah Ta'ala melihat mereka itu barang yang di dalam jalan ini jalan makrifah daripada haqaik hakikat-hakikatnya yang kesaleh gelaju berat tak ju saleh ke wata kataan ke dan putuskan mereka itu akan segala tari ini mereka itu dapat memutuskan segala rintangan ju segala godaan-godaannya maka jadilah mereka itu menyerahkan diri mereka itu lagi tawakal mereka itu dan tetap di dalam jalan mustaqim mereka itu sehingga mereka itu dapat tawakal dan dapat istiqamah di atas jalan taat berkata mereka itu gekeun le urang ashabul kahfi fa'wu nya lagi dalam surah kahfi fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum mir rahmatih maka perkenan mereka itu berhimpun di dalam gua ditabur bagi kamu yang atau hina kamu tabur pada yansyur lakum tabur musepre bagi kamu atau hina kamu daripada rahmatnya dan tiap-tiap demikian itu sesungguhnya hasil bagi mereka itu pada kira-kira sesaat atau satu lahzah yakni seperkuncup mata ya gedre tentang kacup mata seperkuncup mata jadi yang kena pegang putra mereka itu pergi fa'u ilal kahfi pergi mereka itu kepada gua yansyur lakum rabbukum maknanya berpencar kamu yansyur bertabur mereka itu bagi itu akan Tuhan mereka itu artinya pengharapan mereka itu sangat mengharap rahmat daripada Tuhannya dan menghinakan diri mereka itu kepada Tuhannya sehingga hasil mereka itu dalam sesaat tersebut atau dalam satu lahzah tersebut yaitu dalam sekuncup mata putra hasil taat getak taat laju sehingga watai kataan getak taat laju watanya yang kega angkat derajat yang tinggi oleh Allah Ta'ala sehingga jadi aulia gekeun teu aulia tujuh padahal hana gerepak beriman hana gerepak beramal mereka itu oleh ge beriman karena ilit aju le raja yang zalim iaitu Raja Dikyanus geplung ujulam gua dengut gaju pada nak gerepak taat teman pada gerepak ibadat teman nyen itulah mereka-mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala nya jeno teman-teman dan tiadakah engkau ingat hinan akan orang yang berbuat sihir bagi Fir'aun ada perkataannya beranya Uyub jadi kesimpulan je putra yang kena pegang jadi akabah helikut kan rintangan helikut payah susah watai trip tatat untuk terhindari menyolaganya pembahasan kepada helikut namun ingat tidak ada yang namanya payah bagi Allah apabila Allah telah memudahkan seorang hamba yang jelas yang penting jangan berputus asa urusan tanya taat aja sabi-sabi urusan tanya hindari maksiat hindari maksiat sekuat tenaga insyaallah akan Allah Ta'ala mudahkan haji ragu tu habak kali keberah hebat urang yang bersungguh-sungguh jalan kamu jalan kamunya kali pemakna 3 Imam Ghazali likut ayatnya jalan kamu jalan perang nafsu jalan perang syaitan jalan perang godaan-godaan yang berupa dunia yang berupa makhluk munyo kata tim sungguh-sungguh bata perang insyaallah Allah mudahkan jalan-jalan teman tanya hantar tim di saat hantar tim kakeh katanya
dalam rusak sabi-sabi. Padahal watai kata tim akan nerung oleh Allah Taala daripada jalan salah, jalan rusak kepada jalan terpetunjuknya insya-Allah. Hana pun ragu tu. Surga akan dibuka oleh Allah Taala kepada orang yang mau bersungguh-sungguh. Nya menandakai. Ka kibana yang perle tayang. Hana. Menyahana kaje wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala